Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita bisa mengikuti ngaji lagi kitabnya Hadratus Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu kitab Nurul Muqin fi Mahabbati Sayyidi Mursalin, yang mana hari ini malam ini akan membahas tentang faslun fi murdiatihi wa nas'atihi alaihi assalatu wassalam, yaitu yang mana di minggu yang lalu kita belajar tentang faslun fi ibtidai at-tarikh al-islami wa jumlatin minal umuri al-masyhurati. Jadi di pertemuan yang kemarin, di minggu yang lalu kita belajar tentang hal-hal yang terjadi pada tahun Hijriah, baik tahun pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang faslun fi murdiatihi wa nas'atihi alaihi assalatu wassalam. Sebelumnya kita mulai dengan bacaan Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi murdiatihi wa nas'atihi alaihi assalatu wassalam. Pasal atau bab menjelaskan tentang fi murdiatihi wong kang nyusoni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nas'atihi lan perkembangannya Kanjeng Nabi alaihi assalatu wassalam. Ardo'athu sallallahu alaihi wasallama Suwaibah al-Aslamiyah ayaman. Ardo'at nusui hu ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa Suwaibah al-Aslamiyah ayaman ing dalem pira-pira dina. Wa Suwaibah utai Suwaibah iya ya Suwaibah iku maulatu Abil Lahab. Nah, pembantu nih Abil Lahab. Wa ukhtu lifalan perbedaan fi islamiha ing dalam apa fi islamiha ing dalam islami Suwaibah. Nah, jadi Rasulullah itu pernah disusui oleh salah satunya adalah Suwaibah. Suwaibah itu siapa? Kalau sekarang ya pembantunya Abu Lahab. Jadi Rasulullah itu pertama kali disusui oleh Suwaibah. Summa ardo'atuhu Halimatu binti Abi Du'aib. Nah, Asa'diyah. Kemudian Kanjeng Rasulullah disusui oleh Halimah. Baru ya anha, dan diriwayatkan anha dari Halimah. Annaha qolat, bahwasanya Halimah berkata, kana sallallahu alaihi wasallam yasubbu fil yaumi sababas sobi fi syahrin. Karena ono sapa Rasulullah iku yasubbu mundak tumbuh kembang fil yaumi ing dalam suwijine dina
sababas sobi koyom seperti berkembangnya anak kecil bisyahrin dalam 1 bulan. Waruwiya anha aidon anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annama yamusu nasab sapa Kanjeng Rasulullah min iha saking pentil susu ya, min iha saking pentil susune Halimah al-aimani kang tangan wala yamusulan orangnya tetap sapa Kanjeng Rasul min iha saking pentil susu al-aisari kang kiwa. Nah, jadi Rasulullah diceritakan dari Halimah itu ketika menyusu itu tidak pernah di yang kiri. Wana sa'alan tumbuh sapa sallallahu alaihi wasallam yatiman halidati wong yatim. Bakafala bahasane ngopeni. Bakafala ngopeni atau merawat hu ing Kanjeng Rasul sapa jaduhu pamane Kanjeng Nabi. Rupane Abdul Muthalib. Summa ammuhu kemudian pamane Kanjeng Nabi rupane Abu Thalib. Jadi pertama kali ketika Rasulullah lahir diceritakan pernah karena dilahirkan yatim itu ya, pernah nyusu di Saubah itu siapa? Pembantunya Abu Lahab. Nah, berarti Abu Lahab pun juga dulu pernah mempunyai jasa kepada Rasulullah. Kemudian siapa? Kemudian beliau nyusu kepada Halimah. Nah, itu di syair-syair Arab itu yang agak sering populer itu. Bahwasanya Abu Lahab itu karena saking senangnya ya dulu pada lahirnya Rasulullah itu pada setiap hari Senin itu ibaratnya dosa siksanya itu diringankan. Yang ada syairnya itu idza kana hadaka fironja adamuhu wa tabat yadahu fil jahimi mukhallada. Kata annahu fil yaumi isnaini daiman yukhaffahu anhu lisururi bi ahmada. Karena Abu Jahal ini, Abu Lahab ini, Abu Jahal ini, ketika lahirnya Rasulullah itu senang, maka pada pas hari Senin itu dosanya diringankan. Nah, ternyata di dalam riwayat salah satu perempuan yang menyusui Rasulullah itu adalah pembantunya Abu Lahab. Wa toharo kemudian wa toharo nucake hu ing Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla min hobsil jahiliyati saking kotorane kafir Quraisy. Jadi falam yu'aldim lan ora pernah ngaku-ngake sapa Rasul sonaman ing berhala lahum untuk orang Arab jahiliyah fi umrihi ing dalam umure Kanjeng Rasul kotun sama sekali. Jadi Rasulullah itu
tidak pernah memuliakan berhala sama sekali seumur hidupnya. Walam yahdir lan ora pernah hadir sapa Rasul masyhadan ing panggonan hadir min masyahidi kufrihim saking panggonane kekufurane wong jahiliyah. Wa kanu yatlubuna wa kanu dan mereka orang jahiliyah iku yatlubuna meminta sapa Arab jahiliyah ing Kanjeng Rasulullah lidzalika ing mengkono-mengkono apa yu'adzim sonaman wa yahduru masyatan min masyahidi kufrihim. Itu apa? Mereka itu meminta kepada Rasulullah agar ikut hadir apa? Acara-acara yang menyembah berhala tadi. Tapi Rasulullah tidak pernah ikut itu. Bayam na'u mongko mencegah sapa Rasulullah wa ya'simu ngrekso jogohu ing Rasulullah sapa Allah Ta'ala min dzalika saking mengkono takdimu apa sonaman wahada utawi ikilah wa taharuhu Allah azza wa jalla min khobsil jahiliyah iku min lutfillahi ta'ala saking sifat lembut Allah subhanahu wa ta'ala an baro'a yento mbebasake sapa Allahu ing Kanjeng Nabi minta nasil jahiliyah saking apa olone wong jahiliyah wa min kulli aibin lan saking pira-pira taktate wa mana halan memberi sapa Allahu ing Kanjeng Nabi kullu khuluqin ing setiap akhlak jamilin kang bagus hatta kana ya'rifu fi qaumihi sehingga mengetahui hatta kana yu'rafu hatta kana sehingga ana sapa rasul iku yu'rafu den kenal sapa Kanjeng Rasul fi qaumihi ing dalem kaum Kanjeng Rasul bil amina kelawan apa julukan al amin. Jadi Rasulullah itu sejak dulu itu dikenal sebagai Al-Amin. Terus apalagi yang lainnya adalah Rasulullah selama hidupnya tidak pernah memuliakan berhala. Lama syahidu nalikane nyekseni sapa kaum hu ing Kanjeng Nabi min amanatihi saking amanah Kanjeng Rasul wasit hilang jujure Kanjeng Rasulullah wa taharatuhu lan sucine Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ada cerita ya tentang Rasulullah tentang bab ini ya. Yang pertama itu ketika Abu Sufyan. Jadi ketika Abu Sufyan itu berdialog dengan Raja Heraklu itu. Raja Heraklu apa itu? Habasyah itu. Atau sekarang yang disebut apa itu? Ethiopia atau apa itu. Dalam dialognya itu Abu Sufyan itu mengakui bahwasanya Rasulullah itu adalah dikenal sebagai Al-Amin. Rasulullah itu tidak pernah berbohong dan lain sebagainya. Bahkan ketika pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu, terus sama Sayyidah Khadijah itu diajak ke rumahnya Warokoh. Ketika pengakuannya tersebut,
sifat-sifatnya Rasulullah itu sudah ada di di mana itu di kitab-kitab orang Yahudi. Waktu lahirnya juga disaksikan seperti itu. Bahkan saat diajak berdagang oleh pamannya Rasulullah ke Yasrib saat itu atau ke Madinah pertama kali itu ya di jalan ketemu seorang rahib dan menasihati kepada pamannya Rasulullah agar kembali lagi ke Mekah, takut kalau nanti orang Yahudi itu mengetahui. Jadi tanda-tanda kerasulan Rasulullah itu sudah bisa dilihat. Di antaranya itu apa? Kebiasaannya itu berbeda dengan kebiasaan orang Arab umumnya. Yaitu apa? Rasulullah tidak pernah menyembah berhala. Kira-kira itu. Walama balago. Ini di sini ada ini. Walama balago isnata asrota sanatan. Nah, ketika Rasulullah umur 12 tahun, kharaja ma'a amihi. Nah, keluar sapa Kanjeng Rasul ma'a amihi sertane pamane Kanjeng Rasul rupane Abi Thalib ila Syami ke negara Sam. Hatta balago sehingga sampai sapa Rasulullah di bisoro ing tanah hatta balago Basro ing dalam tanah Basro. Faro'a ningali hu ing Kanjeng Rasul di Buhaira. Nah, Buhaira kelawan Buhaira ar-rahibu kang dadi rahib. Nah, jadi Rasulullah ketemu dengan seorang rahib namanya Buhaira. Fa'arafa ngerti sapa Buhaira ku ing Kanjeng Rasul. Bisifatihi kelawan sifat Rasulullah. Faja'a fa'akhoda biyadihi. Faja'a mongko teko sapa Buhaira. Fa'akhoda memegang sapa Buhaira biyadihi kelawan tangane Rasulullah. Waqala hada sayyidul mursalin. Ini waktu masih umur 12 tahun. Jadi tanda-tandanya itu sudah bisa nampak. Dari mana ya? Diantaranya dari perilakunya Rasulullah tadi. Hada sayyidul mursalin. Hada rasul rabbil alamin. Wa hada yab'asuhu Allahu hujjatan lil alamin. Nah, dan Rasulullah itu menjadi hujah lil alamina. Qalu ngendika sapa kaum famin aina alim tadzalika. Dari mana jenengan bisa tahu hal-hal seperti itu? Nah, Buhaira itu ditanya seperti itu. Qala maka Buhaira menjawab, innakum lama akbaltum minal akobah lam yabqa apa syajarun wala hajarun illa kharra sajidan. Nah, innakum sak temene ana sira kabeh lama akbaltum nalikane parek sira kabeh minal akobati dari akobah lam yabqa ora tetep apa syajaratun pohon wala hajarun lan watu illa kharra itu tunduk atau sujud sajidan halis sujud wala yasjudu illa lin nabi wa ana najiduhu fi kutubina. Buhaira menjawab itu, wa ana najiduhu fi kutubina. Wa sa'ala bertanya sapa wa sa'ala lan jaluk. Iki jaluk sapa Buhaira ini. Aba Thalibin ing Abu Thalib ayyarida yen to balik sapa Abu Thalib hu ing Kanjeng Nabi. Diminta kembali ke Mekah. Kenapa? Khaufan krono wedi minal Yahudi saking wong Yahudi firodihi apa? Firodihi dalam apa balik Abu Thalib firodihi yang dalam nolak
Firodi farod ya Allah. Ngapunten faroda kaufan kronowedi minal Yahudi saking bangsa Yahudi. Faroda mongko balik sapa Abu Thalib Kanjeng Nabi. Jadi orang Yahudi dulu itu ketika lahirnya Rasulullah, mereka sudah bisa mengetahui kalau Rasulullah ini adalah utusannya Allah. Hal itu bisa dilihat dari apa? Di antaranya adalah dari Bukhairah ini. Bukhairah ini adalah seorang rahib, dia bisa melihat tanda-tanda kerasulan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tanda-tandanya Rasulullah itu menjadi Rasul itu apa? Perilakunya Rasulullah itu dari sebelum menjadi utusan dan sudah menjadi utusan itu layak menjadi disebut Rasul. Di antaranya apa? Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin. Terus mendapatkan gelar apa? As-Siddiq. Nah, terus apa? Rasulullah itu berani. Berani apa? Tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh bangsa Arab saat itu, yaitu apa? Menyembah berhala. Apakah perilaku Rasulullah ini sudah ada? Dijelaskan di Sahih Bukhari itu salah satunya adalah dulu bangsa Arab itu sudah banyak yang memikirkan apakah ada yang salah dengan ajarannya ini. Di antaranya yang memikirkan itu adalah pamannya Khadijah, namanya Warokoh bin Nufail. Nah, itu nanti ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dan bercerita kepada Warokoh bin Nufail ini, Warokoh mengatakan, oh ya ini Rasulullah. Dan ini adalah utusan Allah. Dan nanti utusan Allah inilah yang akan diusir oleh kaumnya. Ya, di situ dijelaskan itu. Sehingga Rasulullah kaget tuh. Masa kalau bahasa sekarang ya. Masa saya yang disebut Al-Amin dan mereka percaya kepada saya kok pada akhirnya dia mengusir saya. Nah, jadi apa? Rasulullah dari masa kecil sampai ketika menjadi Rasul itu kerasulannya sifat nubuahnya ini tidak bisa ditolak oleh siapapun. Tidak ditolaknya dari mana? Dari segi ini, dari segi nalar ya. Salah satu contohnya itu dari bisa kita lihat dari dialognya Raja Habsyi kepada sama Abu Sufyan. Ketika ditanya, saya mau bertanya kepada jenengan wahai Abu Sufyan, kalau sampan menjawabnya dengan jujur berarti Muhammad itu betul-betul utusannya Allah. Apa yang ditanyakan? Salah satunya, apakah Rasulullah itu anaknya raja? Bukan. Maksudnya apa kalau Rasulullah itu anaknya raja? Ya wajar saja. Ibaratnya kalau hari ini ditanya, itu pengikutnya banyak enggak? Banyak. Kenapa? Karena dia adalah penguasa. Nah, ternyata tidak. Apakah Rasulullah itu dari kalangan secara nasab itu mulia? Iya. Terus ditanya lagi, siapakah pengikutnya Rasulullah tadi? Dari orang kaya atau orang miskin? Kebanyakan, orang miskin. Nah, apakah yang sudah ikut Rasulullah itu kembali lagi tidak mempercayai Rasulullah? Tidak ada. Yang ada malah bertambah banyak. Dialog-dialog itu yang ada di mana?
di Sahih Bukhari itu bisa kita lihat itu. Kira-kira itu. Nah, saya teruskan. Summa kharaja sallallahu alaihi wasallam saniyan ila Sami. Kemudian Rasulullah pergi ke Sam yang kedua kali ma'a Masiroh gulami Khadijah bersama Masiroh radhiyallahu anha fi tijarotin yang dalam perdagangan laha kedua Khadijah. Jadi Rasulullah ke Sam lagi yang kedua kali itu ketika apa? Ketika jual beli. Ketika jual beli itu. Itu yang kedua, jual beli barangnya Sayyidah Khadijah. Qabla ayatazawwaja sadurunge Kanjeng Rasul menikahi ha ing Sayyidah Khadijah. Hatta balagha sampai ketika sampai sapa Rasul sauqa Basra pasar tanah Basra. Nah, itu sama di kepergian Rasulullah yang pertama kali yang ketemu ke Sam itu. Ke Sam itu di tanah Basra tadi yang pertama bersama pamannya tadi. Cuma kemudian roja'a ila Makkah, kemudian Rasulullah balik ke Mekah. Fatazawwaja menikah sapa Kanjeng Rasulullah Khadijah ing Sayyidah Khadijah binta Khuwailid anak wadon Khuwailid. Walahu lan iku tetep kedue Rasulullah khamsun utawi 5 wa isruna lan 20 berarti selawe tahun 25 tahun apane sanatan wa iya hale utawi Sayyidah Khadijah iku awalu imra'atin tazawwaja kang nikahi sapa Rasulullah ha ing imra'ah. Jadi Sayyidah Khadijah adalah istri pertamanya Rasulullah min nisaihi dari beberapa istrinya Rasulullah. Walam yangkilan orang menikah sapa Rasulullah alaiha ing atase Khadijah wa iroha ing sakliyane Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah itu adalah istri pertamanya Rasulullah. Saat itu Rasulullah menikahi Sayyidah Khadijah ketika Rasulullah umur 25. Dan Rasulullah tidak menikah lagi selama waktu itu selama Sayyidah Khadijah masih hidup. Jadi itu wa amaro memerintahake ku ing Kanjeng Rasul sapa Jibrilu malaikat Jibril ayaqra yen membacakan sapa Rasul alaiha ing atase Khadijah assalama ing salam min Rabbiyah saking pangerane Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah itu mempunyai kedudukan yang sangat istimewa di sisi Rasulullah. Kenapa? Karena dalam waktu yang sangat lama, berarti setelah menikah itu kurang lebih 15 tahunan itu. 15 tahunan menemani Rasulullah. Nah ini. Summa hubiba kemudian den summa hababa. Summa hababa kemudian memberi rasa senang sapa Allah ilaihi pada Rasulullah al-khulwata ing nyepi. Jadi setelah Rasulullah itu menikah dengan Sayyidah Khadijah
15 tahun ya. Allah memberikan kepada Rasulullah itu kesenangan apa al-khalwata ing menyendiri. Wa ta'abbudalan ibadah li rabbihi maling pangerane Kanjeng Rasulullah. Wa kana lan ono wa kana lan ono sapa Rasul yakhlu menyendiri bigorin haroin ing dalem gua Hira. Ya ta'abbadu beribadah sapa Kanjeng Rasul fihi ing dalem gua Hira alayali pira-pira bengi dawatil adati kang anduweni pira-pira hitungan, berarti beberapa hari. Nah ini kalau kita lihat di Sahih Bukhari itu di hadis yang ketiga itu. Nah itu awal ini. Hadatsana Yahya bin Bukair qala hadatsana Lais an Ukail an Ibnu Syihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mukminin annaha qalat awalu ma budi abi Rasulullah minal wahyi arruya as-solihah fin naumi fakana la yara ruyan illa ja'at mislu falaki subhi summa hubbiba ilaihi al-khala fakana yahlu bi ghorin hira'in fayatahan nasufihi wa huwa ta'abbadul layali dawatil adadi. Jadi Rasulullah itu sebelum mendapatkan wahyu sama Allah itu diberikan kesenangan untuk, kalau sekarang tafakur ya, kalau di Islam ya iktikaf, kalau di ini ya meditasi atau ini wabah wodot, wabu gidot dan bendoake ilahi pada Rasulullah apa al ausanu pira-pira berhala alati yak buduha alati kang yak budu nyembah haing al ausan sapa kaumuhu kaum Rasulullah. Falam yakun lan ora ana apa syai'un sesuatu iku abghadu luwih den benceni ilahi maring Rasulullah mindalika saking mengkono al ausan. Nah, jadi dijelaskan lagi ya, Rasulullah itu sangat membenci berhala, sangat membenci berhala. Nah dari melihat kebiasaannya orang-orang Arab saat itu dengan menyembah berhala itu, maka Rasulullah bertahanus istilahnya. Nah dari tahanus itu Rasulullah mendapatkan wahyu. Yang pertama yaitu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi. Di Sahih Bukhari itu dijelaskan di hadis yang ketiga itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sejarahnya itu diceritakan itu ya. Nah setelah mendapatkan itu Rasulullah langsung minta nasihat kepada Sayyidah Khadijah. Saya mendapatkan ini dan lain sebagainya itu. Nah, di beberapa riwayat itu diceritakan Sayyidah Khadijah menguatkan Rasulullah. Tidak mungkin Allah itu akan menyia-nyiakan orang seperti Rasulullah, yaitu apa? Yang sudah mempunyai karakter yang begitu hebat. Karakter yang begitu hebat tidak mungkin. Maka setelah itu datanglah kepada Waraqah bin Nufail untuk menguatkan Rasulullah. Ternyata benar apa yang disampaikan, jadi tanda-tanda kerasulan Rasulullah itu secara zahir itu adalah wahyu. Tanda kerasulan pertama kali Rasulullah itu tanda kerasulannya adalah Rasulullah menerima wahyu. Tetapi bukti kerasulannya itu sudah ada dari sejak dulu, dari beliau masih kecil ya, dari beliau masih masa muda, masa dewasa, terus ini, yaitu tandanya itu apa?
Rasulullah itu tidak melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang Arab. Dan itu adalah istimewanya dari Rasulullah. Rasulullah tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang Arab. Yaitu apa? Menyembah berhala. Kira-kira gitu. Falamma. Nah ini. Falamma kamala lahu arbauna apa nesanatan. Ketika Rasulullah sudah umur 40 tahun, asyrokot muncul alaihi ing atase Rasul apa anwarun nubuwati, cahaya ke Rasul, cahaya kenabian, wa akroma memuliaake ing Kanjeng Rasul sapa Allah Gusti Allah birisalatihi kelawan risalai Gusti Allah. Wa ba'asalan ngutus sapa Allah hu ing Kanjeng Nabi ila khalqihi untuk pada makhluk Allah. Wala khilafa lan ora ono perbedaan annama ba'asuhu dalam utusane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ono apa mab'as yaumal isnaini ing dalam dina Senin. Wahtalafa fi syahril mab'asi wa uhtulifa din berbedake fi syahril mab'asi. Jadi Rasulullah itu diutus pada hari Senin, tetapi bulannya pada berbeda pendapat. Fakilalan dikatakan li samanin madoina min syahri Rabi'i al-awal sanata ihda wa arba'ina min ami al-fail. Yaitu apa? Pada bulan Rabiul Awal tahun 41 min amil faili dari tahun gajah. Jadi Nabi itu Kanjeng Rasul itu mendapatkan wahyu berarti 41 tahun tahun gajah. Nah, tahun gajah itu apa? Tahun di mana lahirnya Rasulullah. Hadza qaulul al-aksarina. Wakilalan dan katakan balkana apa zalika fi Ramadhana. Dan dikatakan Rasulullah diangkat menjadi Rasul itu pada bulan Ramadan. Wahtajalan butuh atau berdalil sopoha ulai para ulama tadi biqaulihi ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wakila ibtida'ul mab'asi kana fi Rajab. Tetapi tidak dikatakan ibtida'ul mab'asi, permulaan Rasulullah diutus itu pada bulan Rajab. Nah ini menceritakan tentang pertumbuhannya Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah itu kenapa beliau ini bisa diakui sebagai utusannya Allah, diantaranya Rasulullah ini sudah mempunyai sifat-sifat atau tanda-tanda yang mana beliau ini akan menjadi seorang utusan. Tanda-tandanya itu apa? Sederhana, yaitu apa? Tidak pernah berbohong, ya, terkenal al-amin, akhlak-akhlaknya tadi. Terus apa? Tidak melakukan hal-hal yang itu dianggap maksiat atau hal yang jelek, ya. Meskipun tidak ada ininya. Di antaranya apa? Rasulullah tidak pernah minum khamar. Ya kan? Bayangkan di Mekah saat itu ada seorang anak muda yang mana hidupnya jujur, pekerja keras, ya, tidak meminum khamar dan tidak menyembah kepada berhala.
hal-hal yang dilakukan oleh orang Arab itu saat itu Rasulullah tidak melakukan itu. Nah, sehingga dengan sifat-sifat inilah Rasulullah itu kerasulannya itu tidak bisa diingkari. Nah, nah ini kalau kalau kita kiaskan kepada kita hari ini ya, eh, yang menunjukkan keislaman kita itu ya dari perilaku kita ini, dari perilaku saya ini. Semisal kebetulan saya lagi suka baca ini, ya kita lihat saja perilaku saya itu seperti apa. Kalau di ceritanya di siapa tadi, Sofyan dan Raja Hiraklu itu, pertanyaan diantaranya siapa yang ikut Rasulullah ini, orang yang lemah atau orang yang mempunyai kekuasaan dan mempunyai harta? Jawabannya adalah orang-orang yang lemah. Itu juga bisa dilihat, misal dikiaskan dengan, anggap saja Mas Ali ini sudah menjadi al ulama, menjadi pewarisnya Rasulullah tadi, ya, dilihat aja kesehariannya tadi. Dalam menyampaikan ajarannya itu lebih banyak membela para kaum miskin atau lebih banyak membela orang-orang yang sudah kaya, orang-orang yang sudah mapan. Ya kalau tandanya kalau di kampung di tingkat kampung RT itu kan sederhana tuh. Mas Ali ini lebih suka mendatangi tempat tahlilannya orang-orang yang kaya atau orang-orang yang miskin. Nah, hal-hal sederhana itulah yang menjadi tanda tanda kerasulan Rasulullah. Sehingga siapa? Buhairo, terus siapa lagi itu? Waroko bin Nufail. Bahkan waktu lahirnya orang-orang Yahudi sudah mengakui dengan tanda-tandanya. Jadi apa? Tanda-tanda kerasulannya itu ya datang dari perilaku Rasulullah sebelumnya. Nah, terkadang kita hari ini itu tidak. Semisal ini, saya berbuat banyak dosa, terus saya bisa kebetulan alhamdulillah mungkin dikasih petunjuk untuk tobat. Setelah tobat, saya bukan malah memperkuat taubat saya ini, tidak, malah saya menjadi orang penyampai ajaran Rasulullah. Nah, kadang tercampur itu. Nah, kalau Rasulullah itu bagaimana? Rasulullah di audit dalam bentuk apapun, kerasulannya itu tidak bisa diingkari. Tidak bisa diingkari ini dari mana ya? Dari perilaku Rasulullah tadi. Beliau sangat jujur, sangat jujur. Terus apa? Hal yang sudah menjadi kebiasaan ya, meminum khamr. Rasulullah pun tidak melakukannya. Meskipun saat itu belum ada hukumnya. Bagaimana hukum minum khamr? Rasulullah tidak melakukan itu. Khamr itu diharamkan setelah hijrah, setelah perang Uhud. Rasulullah tidak melakukan itu. Bahkan meskipun pamannya itu Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya itu penjual patung berhala itu. Meskipun yang mempunyai, yang menjual ini adalah paman-pamannya, di antaranya Abu Jahal dan Abu Lahab itu, hati Rasulullah tetap menuju kepada kebenaran, yaitu apa? Masa kita menyembah kepada hal-hal yang tidak lebih kuat dibanding kita sendiri. Nah, itu kira-kira itu. Di antaranya apa? Salah satu tandanya itu apa? Rasulullah berani mengungkapkan kebenaran. Dan kerasulannya itu bisa dilihat dari apa? Perilaku dari Rasulullah tersebut. Sementara kira-kira itu Pak. Terima kasih. Pripun, Pak?
itu kan ini itu kan dijelaskan ya di ini Rasulullah itu ketika lahir, sudah lahir itu diantara disusui oleh Suwaibah. Suwaibah ini siapa? Suwaibah itu adalah pembantunya Abu Lahab. Abu Lahab dan ini. Nah, sehingga apa? Karena rasa senangnya Abu Lahab tadi, Abu Jahal, Abu Lahab itu waktu kelahirannya Rasulullah. Nah, waktu kelahirannya Rasulullah, maka di syair-syair Arab itu dijelaskan itu apa? Pada hari Senin, nah, setiap hari lahirnya Rasulullah itu apa? Dosanya itu apa? Siksanya itu diringankan, diringankan. Nah, dari dari peristiwa itu diambil iktibar atau diambil dalil atau diambil kias bahwasanya memperingati maulidnya Rasulullah itu boleh. Yang tadi saya sebutkan itu. Idza kana hada kafiron ja'adamuhu watabat yadahu fil jahimi al mukhallada. Nah, jika seandainya orang kafir watabat yadahu watabat apa yadahu fil jahimi mukhallada ata anahu fil yaumi al isnaini daiman. Setiap hari Senin ata anahu fil yaumi al isnani daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Karena apa? Siksanya itu dikurangi karena bahagia dengan kehadiran Rasulullah. Nah, ini baru berikutnya dikiaskan fama adzunnu bil abdi alladzi kana umruhu. Nah, terus fama adzunnu, terus dugaan apa yang kita berikan bil abdi alladzi kana umruhu. Nah, pada seorang hamba atau pada kita yang mana umurnya itu bi ahmada masruron. Nah, bi ahmada masruron ya. Karena umur bi dan mana setiap tahunnya itu seumur hidupnya itu dia sangat banyak dengan Rasulullah. Nah, bi ahmada masruron wa mata muwahhidan dan dia meninggal dalam keadaan tauhid. Berarti yang senang dengan apa, yang bahagia dengan waktu lahirnya Rasulullah saja itu mendapatkan keringanan, apalagi kita yang hari ini. Bahkan tidak pernah melihat Rasulullah. Contoh saya ini ya, kok saya bisa mengimani kepada Rasulullah itu konsepnya itu bagaimana? Saya mendapatkan ilmu ya dari guru yang di kampung, dari kampung dan ke pesantren dan lain sebagainya. Saya tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah melihat sahabat. Saya tahu dari cerita-ceritanya itu ya dari membaca tadi. Kok saya dikasih apa iman dari itu. Dan setelah iman, saya sangat bangga dengan keimanan ini. Setiap perilaku keseharian saya semisal atau Mas Alila itu selalu disandarkan kepada ajarannya Rasulullah. Salah satu contohnya apa? Ketika dia berbuat baik kepada orang tuanya semisal, itu disandarkan karena itu perintahnya Rasulullah. Dia berbuat baik kepada tetangganya. Oh, karena hadisnya itu mengajarkan seperti itu. Ketika dia lagi kecewa dengan sesuatu, oh ini ajarannya Rasulullah, kita diminta untuk sabar. Kira-kira itu. Nah, ketika ada orang seperti itu, maka menurut syair orang Arab itu dia mada masruron wa mata muwahidan. Fama adzunnu bil abdi alladzi kana umruhu. Yang mana nah itu. Jadi bisa dikatakan kita itu istimewa tanpa butuh. Nah, ini kita bisa mengimani itu. Oke, itu tadi syair itu datang dari hadis atau memang kebiasaan orang Arab atau apa atau gimana? Karena syairnya orang Arab kan kalau hari Senin bla 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 itu menjadi hanya syair orang Arab atau
atau apa Mas ya? Maksud berdasarkan orang itu kok bisa membuat sihir itu karena Rasulullah memang sedang berkata itu atau bagaimana kira-kira? Kalau ini kayaknya asli sihir ya, ini bukan hadis atau bukan dari Rasulullah. Ini ibaratnya orang itu membuat sihir berdasarkan nalar saja. Memang tradisi orang Arab itu kan dalam keadaan apapun dari dulu itu kan suka membuat syair-syair itu kan. Kira-kira itu. Silakan yang lain teman-teman. Mas Rosi mungkin. Itu kalau itu ini Pak. Ibaratnya kalau kesimpulannya itu eh, ketika kita membahas Rasulullah dari masa mudanya sampai beliau menjadi utusan itu, eh, tanda utama itu justru tidak datang dari kedatangannya hadirnya malaikat Jibril kepada Rasulullah waktu di Gua Hira tadi. Justru tanda itu sudah muncul dari semenjak Rasulullah masih masa kecil. Dari apa? Dari sifat-sifatnya Rasulullah tadi. Jadi memang beliau itu secara karakter itu sangat layak untuk disebut seorang utusan. Di antaranya apa? Yang saya sebutkan tadi, beliau tidak pernah meminum khamr, yang mana itu menjadi tradisinya orang Arab. Bahkan khamr itu baru diharamkan yang setelah perang Uhud. Rasulullah juga tidak pernah, ibaratnya itu tidak pernah menyembah berhala. Sebelumnya Rasulullah terkenal al-amin, jujur, juga pinter dagang. Nah, dari sana kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, apa itu yang menyebabkan tanda-tanda kerasulan tadi? Ya kita tinggal melihat saja. Ketika Rasulullah saat sebelum menjadi Rasul itu bahagianya ketika apa? Ada enggak perilaku dari dan pernyataannya ini berbeda? Semisal saya menjadi anggap saja yang suka cerita tentang agama ini. Saya sering cerita sabar, cerita-cerita fadilah kemiskinan. Tapi dilala saya lebih banyak membela dan memuliakan orang-orang yang punya jabatan dan mempunyai uang. Nah, ini kan otomatis sudah berbeda tuh dengan perilaku saya tadi. Ketika saya suka itu bagaimana, terus apa yang saya lakukan ketika saya sedang bahagia, terus bahagia saya itu sebab apa, terus ketika sedih saya itu bagaimana, terus apa yang saya lakukan ketika saya tidak mempunyai uang, tidak mempunyai pekerjaan, apa yang saya lakukan. Ketika Rasulullah saat itu tidak mempunyai uang, Rasulullah mengembala kambing. Terus apa? Ikut jual beli. Misal kalau saya ini, agar saya mendapatkan harta ini apa yang saya lakukan? Tinggal dilihat saja itu hal-hal yang bersifat halal atau tidak. Meskipun halal, ibaratnya itu tidak pantas, Rasulullah tidak melakukan itu. Apakah saya melakukan itu? Tidak. Semisal yang hari ini ya nggih ngapunten nih. Ketika saya anggap saja mempunyai tempat ini,
Saya lebih banyak mencari dana-dana proposal atau mengajarnya. Nah, nah hal-hal itu dulu Rasulullah sangat kuat sehingga menyebabkan beliau sampai harus bertahanus ya, berpikir apa sebenarnya seperti ini ya. Tapi ini kok bertentangan dengan hati saya ini. Contoh yang biasanya doktrin di sebagian masyarakat untuk menjadi PNS itu harus lewat bla 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 gitu. Contoh. Nah, terus kita tidak mau mengikuti itu. Ketika jadi pun kita mengikuti itu apa enggak semisal. Atau mengikuti, kalau mengikuti itu kan sudah hal yang tidak pas. Sebenarnya kerasulan Rasulullah itu nampak dari perilaku Rasulullah dari sebelum beliau menjadi Rasul itu. Sebelum menjadi Rasulullah itu sangat ini mungkin kalau sekarang ya teman-temannya itu rata-rata justru dari kalangan orang-orang yang mustad'afin kan. Sehingga pengikut pertama Rasulullah itu adalah orang-orang al-mustad'afin. Jadi kalau kita lihat dari ini yang penyampai ajaran Rasulullah ini kebanyakan lebih memuja para penguasa atau lebih sering menemani orang-orang mustad'afin. Begitu juga ketika kita nanti mencari guru ya, hal-hal itu juga perlu dipertimbangkan. Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau kita jadi masa remajanya Rasulullah itu kalau kita ambil iktibarnya untuk kita hari ini, ini bisa kita lihat. Contoh saya ini, ketika saya bahagia, itu apa tuh yang menyebabkan saya bahagia? Terus ketika saya sedih, itu apa tuh yang menyebabkan saya sedih selama ini? Nah, Rasulullah itu kegelisahannya sebelum menjadi Rasul dan akhirnya beliau bertahanus itu karena melihat kebiasaan-kebiasaan yang sudah biasa dan itu menurut beliau itu tidak pas. Ya itu akhirnya terus ke tahanus itu. Ini tuh bertapa menyendiri itu. Dua hero itu. Akhirnya kan beliau harus oh iya, saya harus ini ada sesuatu yang tidak pas. Terus keseharian apa? Orang mengenal beliau itu sebagai apa? Semisal saya atau Mas Ari atau Pak Prat atau yang ada di sini. Itu kesehariannya sudah dikenal apa? Apakah jujur dalam mencari harta, hartanya itu bagaimana? Apakah dia sudah jujur? Dalam berteman apakah memilih-milih kalau berteman dengan yang dianggap tidak bisa menyebabkan dia berkembang, maka dia tidak menganggap itu wujud. Rasulullah tidak seperti itu. Justru Rasulullah itu simbol kenapa sangat disukai oleh umat Islam saat itu, karena beliau adalah simbol pembela kaum mustad'afin, kaum-kaum yang lemah itu. Dan pengikut pertama yang Rasulullah adalah diantaranya ya, yang paling banyak ya dari kaum-kaum mustad'afin ini. Kira-kira itu, Pak. Kira-kira seperti itu. Ya kalau saya semisal apa yang menyebabkan saya gelisah? Kok saya semisal saya mengaku sebagai orang yang mencintai Rasulullah gitu.
kegelisahan saya dulu sama nggak dengan kegelisahannya Rasulullah temanya. Misal saya lagi di Pontianak ini, apakah saya yang menyebabkan saya gelisah sedih itu karena saya belum mempunyai rumah di sini atau apa? Ya. Dulu Rasulullah waktu itu gelisahnya karena apa? Kalau Rasulullah gelisahnya karena keadaan umat, kalau saya karena belum punya tempat tinggal yang mapan, ya berarti saya tidak masuk itu. Nah, ya kira-kira. Nah, nah, nah. Kalau ibaratnya kalau cerita Rasulullah dibelah itu kan ini tuh. Watoharohu Allahu azza wa jalla min hobsil jahiliyah. Nah itu dijelaskan oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Cuma bagaimana kita memahami itu ya? Memahami itu ya. Ibaratnya ya kalau saya contohkan tadi, kegelisahan saya itu karena apa? Satu, mungkin karena saya belum mempunyai tempat tinggal. Kalau Rasulullah tidak seperti itu kegelisahannya. Nah, padahal waktu itu seandainya seandainya Rasulullah berani ya, eh, simbol berhala saat itu kan simbol kemapanan Pak, simbol kemapanan dan tidak pas, dan Rasulullah berani kepada kebenaran tadi, dan itu tidak tendensius karena akan mengarah kepada kekuasaan dan lain sebagainya itu, dan itu murni, dan itu murni. Nah kalau saya sederhanakan ya, bagaimana kita meneladani masa mudanya Rasulullah dan sampai beliau menjadi utusan pertama itu ya, ya bagaimana ketika kita bahagia itu waktu itu sama enggak dengan sebab Rasulullah itu bahagia. Ketika saya mencari harta, misal mencari harta sampai ke Pontianak ini, caranya sama enggak dengan Rasulullah saat itu? Yaitu apa? Tidak mengambil hak orang lain dan lain sebagainya itu. Kalau menurut saya sebelum nubuah itu ya bisa nampak dari itu. Sehingga gimana Mas? Hmm. 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 Kira-kira itu. Ya, ya saya contohkan semisal ini, anggap saja saya ini ya. Eh, waktu saya masih dari waktu saya masih muda atau Mas Ali ini masih muda ini, masa mudanya itu digunakan untuk apa? Misal. Sama ndak dengan yang lainnya? Oh ternyata beda. Mas Ali itu dari mudanya sampai hari ini, simbol kemapanannya itu adalah mengikuti abah pak yainya. Nah, misal gitu. Dia di pondok terus, dia mengamalkan tirakat-tirakat terus. Gitu. Hanya masalahnya nanti dia sedih itu ketika apa? Semisal kan bisa nampak itu Pak. Ketika belum mendapatkan istri,
Ketika mau berangkat ke pondok tidak dikasih saku sama orang tuanya. Nah, ini kita sandingkan, tidak langsung ke Rasulullah ya. Apakah dulu ini kalau kita mau berkata ini, apakah dulu guru saya itu juga seperti itu? Yang menyebabkan dia susah itu ketika mau berangkat ke pondok tidak dikasih saku, uang saku. Nah, hal-hal itu sebenarnya yang menyebabkan kita ini bisa ini bisa mengambil apa, eh, contoh itu ya. Terus kesehariannya itu semisal semisal saya ini waktu muda itu bagaimana dia, waktu masa muda-mudanya itu si Solihin ini dia malah tidak menggunakan motor-motor umumnya orang. Dia tidak menggunakan simbol kemapanan itu, dia malah menggunakan motor tahun 70 semisal. Terus apa yang dia bawa? Oh, waktu itu yang sering dia bawa adalah kitab dan sebagainya, contoh seperti itu. Nah, hal-hal itulah yang ini ya, yang kalau kita bisa mengambil contoh dari Rasulullah itu apa? Rasulullah berani memberikan contoh yang mana itu berbeda secara umum dari peradaban yang sudah ada. Meskipun itu nanti dikiaskan, entah nanti model penafsirannya bagaimana yang ditanyakan itu, bahwasanya Rasulullah itu dibelah dadanya, terus yang kotor itu diambil, akhirnya Rasulullah menjadi bersih terus. Nah kalau di kitabnya Hadratus Syekh Mbah Hasyim ini, itu dikatakan wahada min lutfillahi ta'ala bihi an baro'ahu min tanasil jahiliyah. Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari tidak menjelaskan model seperti yang kita pahami ini, tetapi beliau menjelaskan sifat Rasulullah yang tadi ini. Masa kecilnya dia tidak menyembah berhala, terus dikenal sebagai orang-orang yang jujur. Bisa jadi waktu itu di Makkah itu sudah banyak belante ya. Sehingga sifat jujur al-amin ini apa, kejujuran ini menjadi sesuatu yang istimewa itu. Nah, kalau Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu dalam mensifati Rasulullah itu disucikan itu cuma wahada min lutfillahi ta'ala bihi an baro'ahu min danasil jahiliyah. Jadi Mbah Hasyim tidak langsung menjelaskan seperti Rasulullah dibelah seperti yang kita pahami di cerita-cerita waktu diniyah itu ya. Tapi Mbah Hasyim menjelaskan bahwa sifat-sifat Rasulullah itu adalah sifat istimewa yang betul-betul diberikan oleh Allah kepada Rasul. Tidak menyembah berhala dan tidak mabuk. Kira-kira itu. Pertanyaannya tadi gimana, Pak? Pripun? Apakah gara-gara itu gitu? Maksudnya apakah memang sifat baik Rasulullah itu karena jadi kalau tanda-tanda kenabian Rasul tercermin dari perilakunya, apa itu juga berasal dari masa kecilnya yang didatangi malaikat Jibril, dibelah dadanya dan dibersihkan. Maksudnya apakah sifat yang baik itu gara-gara karena dadanya dibelah malaikat Jibril gitu? Oh, itu kalau di kitab ini itu dijelaskan yang saya jelaskan tadi itu. Kalau menurut Mbak itu ya yaitu dari sifat apa lembutnya Allah sehingga Rasulullah itu tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh bangsa jahiliyah. Jadi tidak sampai dijelaskan dibelah dadanya, tidak sampai. Jadi dari apa yang saya simak malam ini, saya pribadi mengambil ibrah bahwa ketika kita hidup di era sekarang, ada hal-hal yang sudah dicontohkan Nabi yang kita bisa, walaupun mungkin tidak umum, mungkin kebanyakan orang begitu, tapi kita bisa menggunakan waktu kita, waktu muda kita untuk kebaikan. Artinya kebaikan itu mungkin
tidak begitu umum, tidak populer, tapi kita bisa mengambilnya. Mungkin contoh Misal, anak-anak remaja itu subuhnya itu tidak di masjid lah, kita bisa ambil contohnya kayak gitu. Kebanyakan kan enggak gitu lah, contohnya kayak gitu. Nah, berarti dari pelajaran malam ini itu saya mengambil itu. Jadi apa-apa yang dilakukan Rasulullah, kegelisahan Rasulullah itu kita juga bisa meneladaninya. Kemudian apa-apa yang dikerjakan Rasulullah, hal-hal baik yang mungkin waktu Rasulullah itu sangat jarang dan istimewa. Nah, kita juga bisa mengambil pelajaran untuk melakukan hal-hal baik yang istimewa juga. Mau mengambil hal baik yang benar, yang mungkin sudah jarang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. juga itu. Terima kasih teman-teman semuanya. Sudah lebih panjang daripada biasanya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di kajian berikutnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.